Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Produksi Periklanan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni Nurfadila, Saskia Aulia Nur Rahmawati, Atri, Nurul Hikmah, Andi Pratiwisahra, Novita Sari. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu formula AIDCA. Formula AIDCA merupakan formula yang sering digunakan untuk membantu perencanaan suatu iklan menyeluruh, dan formula ini dapat diterapkan pada suatu iklan hard selling. Formula ini hanya dapat diterapkan pada naskah iklan atau kopi iklan, layout, dan tipografi saja, tetapi juga dapat diterapkan pada pemilihan media, ukuran ruang iklan, dan posisi iklan itu dalam suatu media publikasi. Formula AIDCA. 1. Perhatian. Attention. Suatu iklan berhasil memenangkan perhatian, memecahkan perhatian pembaca dari berita edisional atau iklan lain. Iklan yang kita hasilkan tidak akan diperhatikan sedikit pun oleh pembaca. Perhatian mungkin dapat diraih dengan memanfaatkan posisi di dalam publikasi atau dengan memanfaatkan ukuran atau bentuk iklan itu sendiri. 2. Ketertarikan. Interest. Tidak ada suatu penolakan tertentu dalam penggunaan perangkat kreatif ini guna membuat orang tertarik pada iklan, kecuali iklan itu juga berhasil meraih rasa ketertarikan mereka. 3. Keinginan. Desire. Pembaca harus dibuat lebih dari sekedar merasa tertarik dan terpikat. Mereka harus didorong untuk menginginkan produk atau jasa yang diiklankan. 4. Keyakinan. Conviction. Menjadi hal yang sangat bagus apabila kita mampu menciptakan keinginan untuk membeli, memiliki, atau menikmati produk atau jasa yang diiklankan. Namun, kita juga perlu menciptakan iklan yang mampu memunculkan keyakinan bahwa memang layak untuk melakukan pembelian, dan hal itu memberikan kepuasan sebagaimana yang mereka inginkan. 5. Tindakan. Action. Suatu pendekatan yang langsung memunculkan aksi pada headline atau mungkin implisit di keseluruhan iklan. Namun demikian, perangkat-perangkat tertentu mungkin dapat digunakan untuk membuat pembaca melakukan tindakan. Desain dan layout. Tahapan dalam mendesain. Pertama, rancangan kasar akan dirancang atau didampar dengan menggunakan pensil atau pena gambar. Dan sejumlah rancangan kasar versi percobaan akan dibuat oleh si visualizer sampai dia berhasil mendapatkan 2 atau 3 alternatif. Atau terkadang suatu rancangan kasar tahap akhir. Ide rancangan kasar akhir ini akan dikembangkan menjadi suatu bentuk rancangan yang mendekati iklan sebenarnya dan dapat ditunjukkan pada klien untuk mendapatkan persetujuannya. 8. Hukum desain. Pertama, hukum kesatuan, Law of Unity. Semua bagian dari suatu layout harus menyatu guna membantu keseluruhan layout. Kesatuan bagian layout ini dapat dikacaukan oleh satu batasan yang mengganggu. Terlalu banyak jenis, huruf yang berbeda, warna yang didistribusikan dengan sembarangan, atau layout yang semarak bagian-bagian membingungkan. Yang kedua, hukum keberagaman. Dalam suatu layout harus ada suatu perubahan dan pengkontrasan seperti menggunakan jenis huruf tebal dan medium, atau juga memanfaatkan ruang kosong dalam layout. Ketiga, hukum keseimbangan. Mendasar sekali bahwa suatu iklan harus menampilkan keseimbangan. Keseimbangan optis adalah sepertiga bagian bawah suatu ruang iklan, bukan setengahnya. Suatu gambar atau headline mungkin memakan tempat sepertiga, dan teks iklan 2/3-nya, sehingga memenuhi syarat keseimbangan optis. 4. Hukum ritme atau irama. Meski iklan cetak bersifat statis, namun masih memungkinkan untuk menimbulkan kesan gerakan sehingga mata pembaca dapat dibawa dan diarahkan ke seluruh bagian iklan. Satu perangkat sederhana adalah memasukkan teks pada setiap awal paragraf, sehingga pembaca diarahkan dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Kelima, hukum Harmino.
Dalam rancangan atau layar iklan, selayaknya tidak ada kekontrasan yang menyolok, membosankan, serta menyetak kecuali barangkali hal itu merupakan hal yang dilakukan seperti dalam iklan beberapa jenis stuk tertentu atau iklan yang mengharapkan respon secara langsung, yang biasanya menggunakan teknik yang mengejutkan dan bombastis. Keenam, hukum proporsi atau law of proportion. Hal ini khususnya berkenan dengan jenis ukuran huruf yang digunakan untuk lebarnya naskah atau kopi iklan. Makin lebar suatu naskah, maka besar ukuran huruf yang harus digunakan, dan demikian pula sebaliknya. Hukum skala atau law of scale. Jarak penglihatan tergantung pada skala nada serta warna. Beberapa tampak kurang mencolok, sementara yang lain tampak terlalu mencolok. Hukum skala dapat digunakan dengan desain tipografis ketika headline serta subheading dibuat kontra dengan area warna abu-abu dari huruf teks. Hukum penekanan atau law of emphasis. Penekanan merupakan hal yang penting dan hal ini berkaitan erat dengan hukum lainnya, terutama hukum keberagaman dan skala. Ruang atau bidang yang kosong, keserahan juga menjadi cara yang efektif untuk menghasilkan penekanan. Selain itu, untuk menghasilkan penekanan, ruang kosong atau ruang yang dibiarkan putih juga dapat memberikan kejelasan dan keterbacaan pesan yang disampaikan. Hal ini juga dapat disampaikan dengan dua cara, pertama dengan menyediakan paragraf dan kedua dengan memberikan spasi antara baris-baris huruf. Penataan headline. Judul atau headline dapat digunakan agar lebih mudah terbaca, terpahami, dan menarik perhatian atau berpengaruh bila kita hati-hati dan cermat menyusun dan merancang layout iklan itu. Ilustrasi. Gambar yang digunakan sebagai ilustrasi pada iklan mungkin berupa foto-foto berwarna dan gambar kuas atau gambar garis. Tipografi. Tipografi adalah suatu seni memilih jenis huruf dan ratusan jumlah rancangan atau desain jenis huruf yang tersedia. Menggabungkannya dengan jenis huruf yang berbeda, menggabungkan sejumlah kata yang sesuai dengan ruang yang tersedia, dan menandai naskah untuk proses typesetting menggunakan ketebalan dan ukuran huruf yang berbeda. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.